Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani. Semoga pagi ini kita semua masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sahabat tani, di video kali ini kita akan membahas lagi ya tentang sambungan ganda ya. Jadi apa saja keuntungannya untuk sambungan ganda, disimak terus videonya. Ya, jadi sahabat tani ya, sini untuk sambungan ganda ya, yang dimaksud yaitu sambungan kipas ataupun sambungan tunas air ataupun lancuran, atau juga kita bisa menyambung berbagai jenis klon atau jenis kopi ya. Dia tidak hanya mengandalkan satu jenis kopi. Oke, sekarang kita bahas untuk kopi Tugu Sari. Tugu Sari mayoritas untuk tahun ini bisa dikatakan berbuah lebat di sebagian tempat ya, tapi rata-rata berbuah. Dan untuk khusus kopi Tugu Sari memang kalau ketika berbuah itu masih bisa dikatakan paling bagus. Namun untuk kopi Tugu Sari itu biasanya tidak ajek ya. Terkadang kalau cuacanya tidak pas ataupun banyak sekali musim penghujan, itu biasanya kurang berbuah lebat. Dan untuk mengantisipasi itu kita bisa membuat sambungan baru ya, baik itu sambungan lancur, tunas air ataupun sambungan kipas, baik itu lokal ataupun jenis kopi-kopi unggul lainnya. Jadi tidak hanya mengandalkan kopi Tugu Sari. Dan untuk mengantisipasi menurunnya produksi secara drastis ya, kalau kita hanya mengandalkan satu sambungan khususnya Tugu Sari, itu biasanya kalau sekali ngedrop itu bisa luar biasa. Jadi kita antisipasi, kita membuat banyak jenis sambungan. Dan di sini saya mengembangkan jenis kopi lokal ya, kopi lancuran. Ini di depan saya ini adalah kopi Tugu Sari ya. Ini posisinya ruwet sekali. Tapi kalau cuacanya bagus, walaupun ruwet, ini masih bisa berproduksi ya. Ini masih terlihat buah. Tapi kalau ini cuacanya lagi nggak pas ataupun banyak musim penghujan, Tugu Sari biasanya akan jauh menurun. Makanya antisipasinya kita buat sambungan baru ya. Ini sudah ada sambungan tunas air atau lancuran, dan ini nanti kita akan rombak yang seperti ini ya. Kita akan kurangi. Jadi ketika sudah ada sambungan baru, maka harapannya untuk produktivitasnya sekalipun menurun itu tidak terlalu drastis, karena kita sebagai petani ya memang senang kalau hasil produksinya bagus, tapi lebih baik lagi jika kita bisa menjaga kestabilan produksi ya. Terus untuk sambungannya ya terserah sahabat-sahabat tani apa yang menurut sahabat-sahabat tani bagus dikembangkan di kebunnya sendiri ya. Jadi kita cari kopi-kopi lokal, kalau memang ada di kebun kita yaitu bisa dikembangkan ya. Yang jelas kita tidak bisa hanya mengandalkan satu jenis kopi sambungan ya. Kita bisa kombinasi berbagai jenis sambungan yang tujuannya itu untuk mengantisipasi menurunnya produktivitas secara drastis. Ketika kita melakukan penyambungan ya, banyak jenis sambungan, jadi harapannya untuk produksi tetap stabil ya. Kalaupun ada penurunan itu tidak terlalu signifikan. Ya selain daripada itu ya, selain kita memelihara banyak jenis sambungan, tidak lepas juga yaitu perawatan, terutama pemangkasan ya. Memang kita harus berani, karena masih banyak sekali yang belum berani untuk melakukan pemangkasan ya. Jadi keuntungan pemangkasan itu kalau kita berani ya, ataupun tidak terlalu ruwet, itu keuntungannya kopinya itu bisa gugus ya. Walaupun terlihat sedikit tapi dia gugus ya. Berbeda dengan terlalu banyak ranting, itu biasanya walaupun terlihat lebat tapi tidak bisa gugus ataupun hanya sebelah ya. Ya seperti ini kalau ini masih gugus ya,
jadi full untuk di rantingnya. Kalau model-model seperti ini kan jarang sekali, kadang terlihat lebat hanya di atasnya. Untuk di bawah ranting biasanya tidak ada buahnya. Dan untuk pemangkasan sendiri ya, kalau bisa segera lakukan setelah panen usai ya, jangan nunggu lama-lama. Jadi ketika memang kopinya sudah habis, langsung dilakukan pemangkasan. Apalagi kalau kebunnya luas, kalau banyak tenaga kerja ya, lebih baik sahabat tani fokus untuk di pemangkasan. Jadi biar sahabat-sahabat yang lain yang membantu pekerjaan sampean itu melakukan pemetikan, dan sampean di belakangnya membersihkan ataupun memangkas ranting-ranting yang sudah tidak produksi lagi. Oke sahabat tani ya, jadi itu ya keunggulannya ketika kita melakukan sambungan ganda ataupun banyak jenis sambungan ya, minimal untuk satu pokok itu ada 2 jenis sambungan, baik itu tugusari dan kopi lancur. Bebas ya untuk sambungannya, terserah sahabat-sahabat tani apa yang menurut sahabat-sahabat tani bagus dikembangkan di kebun sahabat tani. Ya jujur saja untuk di kebun ini memang masih terlihat ruwet ya, karena kita terus berproses ya. Artinya kita memang tidak langsung total pemangkasnya, jadi kita lakukan penyambungan terlebih dahulu, baik itu tunas air ataupun sambungan kipas yang lain. Nanti ketika sambungan yang lain itu sudah berbuah atau berproduksi, maka kita akan kurangi ranting-ranting tugusari yang terlalu ruwet ya. Jadi memang kita belum berani kalau langsung total, jadi proses memang tidak tidak terlihat rapi, tapi memang kita ya karena kebunnya sedikit, kalau kita mau total ya kita kerugiannya sangat luar biasa. Jadi untuk sahabat-sahabat tani teruslah berproses ya, jadi pelan-pelan ya, agar kedepannya produktivitas kopi kita tetap terjaga kestabilannya. Dan untuk sahabat-sahabat tani yang sedang berproses ataupun mungkin kemarin-kemarin sempat drop ataupun kurang semangat, sekarang ayo sama-sama kita kembali semangat ya. Bukan karena saat ini harga kopi yang mahal, tapi memang kita mayoritas petani kopi berharap kedepannya petani kopi semakin sukses. Jadi jangan pernah menyerah, terus berproses, tetap semangat ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena segala sesuatunya kita hanya bisa berusaha. Oke sahabat tani, mungkin itu saja videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.